Yes, malam ini kita spesial banget ada di rumahnya Raffi Ahmad. Yes, no, no. Akhirnya ya. Gue nunggu Tante Erni yang datang ini. Sama-sama tante-tante juga bisa gua. Ini kan ex Tante. Tadi kita masuk sini langsung lihat di depan motor berderet. Motor mana? Itu ada yang Itu di garasi. Oh, enggak udah. Yang dulu. Kayaknya udah enggak ada yang pernah dipanasin deh. Enggak, jarang naik motor gua. Oh iya udahlah gini Pi. Lu kan banyak kerjaannya ya kan. Waktu untuk motoran enggak ada. Kita nih yang kerjaannya ya selang-seling gitu. Motorannya banyak. Ayo dong. Ya ayolah motorannya kapan-kapan. Iya. Nah, motornya aja prediksi. Motornya aja dulu ya dong. Kayak prediksi Lu kenapa gak ikutan prediksi sih? Ditolak gua masih Desta. Anjing emang si Desta. Terus gue ikutan. Enggak usah. Tapi sebenarnya ketuanya itu kan Andre. Kenapa selalu Desta yang mengambil keputusan? Iya, bener juga. Selalu ada bayang-bayang dia bawa ketua. Karena Andre kan udah terlalu banyak minyak angin. Jadi udah gak bisa berpikir, cepat pusing, cepat pusing. Bayangkan pijit juga dia. Dia udah sebentar lagi jadi wagyu. Badannya benyek. Kayak anak sayur. Nostalgia. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Raffi tentang masa lalu atau mungkin justru banyak sesuatu yang orang-orang nggak tahu banyak tentang Raffi. Nah, apa ya? Wah, iya makanya itu gue pas di lo wawancara Raffi, apa sih yang orang nggak tahu soal Indonesia Raffi? udah tahu semua. Juga udah tahu semua. Ada yang nggak tahu. Cuman gua, Tora, sama Mang Tala yang tahu. Nah ini Mang Tala. Gak berani lu. Coba sumpah. Dia gak parah lu. Anjir ada cerita. Lu gak berani. Iya gak berani. Lu gak berani. Bukan apa. Nah, nih ya bukan apa-apa. Lu gak tahu kalau memang itu ada ceritanya di balik semua itu. Enggak. Jadi gini ya namanya juga dulu kan. Gue lagi syuting lah acara di Trans 7. Belum nikah. Belum nikah. Ya namanya juga zaman dulu kan. Zaman dulu. Urut biar panjang. Dibatak anjir. Dibatak. Jadi bukan diurut. Untuk ini laki-laki kan. Urut gue datengin ke rumah. Banyak teman-teman artis tuh ngejejer semua. Satu cetek. Pokoknya bayangin dulu tuh seru waktu gue bujangan di rumah Lebak Bulus. Wah, nggak gue sebutin. Banyak cerita itu mah ya. Kalau artis gue sebutin ya doang. Penasaran lah kita. Gimana sih diurut? Kan pengen ini aja. Sakit banget. Kirain gue anak motor pemberani. Demi Allah badan gede itu kecil. Keberaniannya kecil. Dia gak berani. Bukan, gue cerita gak berani. Iya, dengerin dulu. Kenapa lu gak berani? Datang ke rumah. Enggak. Bukan, dengerin dulu. Gak sempet Datang. Jadi kan gue emang kenal di Bandung. Terus gue bilang sama Raffi, ada gini nih. Udah, Kang, cek dulu aja, tes dulu. Gue berjajar sama teman-teman gue, baru segede-gede lu. Gue celana udah di bawah, men. Celana gue udah di bawah nih. Gue bilang, wah, gila nih, mantep nih, gede nih barang gue kan. Ditarik, ya kan? Iya, begitu sebelah gue pas di pertok bunyi, dia cuma teriak Allahu Akbar. Badan setato-tatonya dia aja nangis. Apalagi gua bilang, Pak cekapnya sakit apa. Udah segede gini aja lah saya mah. Tapi kalau gua memang rada-rada begini, gua tuh dulu emang ada takutnya. Ada takutnya. Apa aja gua dulu mah. Tapi sekarang masih? Enggak lah, sekarang udah pensiun. Tapi ada hasilnya kan? Rafathar dan Rayanza. Iya. Wih, selamat ya. Bagus, makasih ya. IP baru. Udah launching. Itu produk baru Rayanza. Alhamdulillah. Itu akan menjadi penerus aku saat aku pensiun. Ayo anak-anak kamu kerja ya. Papa bisa pensiun nak. Kalau gue tuh apa ya? Emang orangnya nggak bisa diem. Kadang kalau diem di rumah nggak ngapa-ngapain bingung. Sama Gigi aja kalau liburan cuma berdua doang. Dia tuh suka nanya, kamu tuh kenapa sih? Kamu tuh nggak ada hasrat sama aku ya? Bukan, aku tuh memang kerja. Jadi memang dari dulu karena dari dulu udah kerja. Emang jadi udah terlalu kebiasaan. Kalau udah gitu. diem aja tuh udah nggak enak ya badan kayaknya ya. Iya, kadang ya paling sehari doang lah gue udah. Tapi pernah nggak lu seharian tiduran nonton TV? Pernah nggak nggak pernah. Selama menikah udah nggak pernah. Nggak pernah. Udah dari dulu gue nggak pernah. Dan itu lu tularkan untuk ke anak-anak lu juga? Enggak juga ya anak-anak gue sekarang. Tapi dikasih tahu ke si Rafathar gitu ya. Dia kan tahu kita kan ngevlog. Dulu aja gue sama Gigi itu berantem. Jadi Gigi itu kan gue tuh dulu waktu menikah sama dia kan berantem tuh. Pas nikahan mau di live-in berantem. Ngapain sih lo? Gitu aja berantem. Ini kan lumayan kita dapat duit. Berantem dulu sama Gigi, nggak mau buat dia pernikahan sakral. Sedangkan bukan masalah duitnya sih, gue bercanda maksudnya. Ya waktu itu memang gue udah milik publik. Sedangkan si Nagita kan dia mungkin ya nggak biasa berantem dulu. Keluarganya Gigi belum terbiasa. Tapi ya
Akhirnya sekarang lama-lama udah melebur. Itu juga susah juga disatuin ya. Udah mengerti Karena mengerti atau pasrah? iya sekarang sih akhirnya dia Ya udahlah, gitu lah ya. sekarang nih inilah hebatnya Mengerti dunia atau digital pasrah. sekarang gue juga dulu pikir kan dunia digital kita nggak pernah tahu sekarang meledak seperti Kayak sekarang. gini, ya benar. Dulu juga kan kita syuting ya kayak Kang Ferry, Kang Tora kan kita udah berpuluh-puluh tahun kan maksudnya. Udahlah, duit sinetron, duit acara variety show, acara apa? Aku pegang, nanti kamu aku jatah. Duit digital, duit trans, udah lu pegang semuanya. 3 tahun lebih gede itu. Ternyata Anjir sekarang gue udah emang aduh. Anjir sekarang kan jadinya berat. Cuman ya itu dia kita kan nggak pernah tahu gitu. Betul. Tapi untuk Rafathar sama siapa namanya? Rayanza itu sudah lu pikirkan 5 tahun ke depan atau udah seperti apa? gua harus berpikir seenggaknya nih 5 tahun dari sekarang kan gua nggak pernah tahu nih gua mati kapan. Tapi gua harus bikinin IP buat Rayanza sama Rafathar. Kalau gua udah mati gua udah nggak ada. Nih, Bang dia Tala. bukan Bang Tala. Siapa tahu lu mau menang. Ini loh yang Tapi gua udah bilang membesarkan. Tapi aku udah bilang Rafathar tiap pagi coba ditarik. Enggak, aku udah bilang tapi urut biar sehat. Biar sehat. Peredaran darah lancar. Paling benar itu Iya, nggak iya, apa-apa iya. itu kekasaan minyak kamu. irian. Udah ajakin dia. Jadi intinya aku bikinin Udah Rafathar. bawor, anaknya laki semua lagi. Iya, Aduh, udah. gua perempuan semua 5. Aduh. Ya akhirnya gue bikin sesuatu buat mereka kan kita nggak pernah tahu mungkin Rafathar juga nasibnya kan belum tentu ya bisa lebih baik dari gua ya amit-amit juga belum tentu juga seberuntung kan ya, tapi kita mempersiapkan sebagai orang tua ya IP yang seenggaknya itu kalau gue bukannya gue mengajarkan dia untuk tidak mau bekerja tapi seenggaknya juga kita tetap ajarin dia tapi kita bikin save dia seumur hidup harusnya dia bisa save gitu semampunya kita gitu mumpung masih bisa. Benar. Gila. Jadi kan banyak anak banyak rezeki. Banyak istri banyak puyeng. Banyak puyeng, Pak. Gua enggak berani jawab itu. Pada takut bingung. Nah, kita kan satu. Cuman udah regenerasi ya. Iya. Oh iya. Anak gua kan 2, Substitution. Substitution iya. Nah, Gua juga banyak yang sulung. Sama. Bab, lu pakai apaan sih tuh dari tadi? Kayaknya sibuk sendiri. Ini velo, gue biasanya sama Tante Erni suka pakai. Hah? Waduh, maksudnya gimana? Pakai gimana? Ajak-ajak dong. Ajak-ajak. Velo ini kantong nikotin yang bebas tembakau pertama di Indonesia. Harusnya udah pada nyobain nih sekarang nih. Nih, kenapa gue suka? Soalnya cara pakainya gampang dan praktis banget. Ini bukanya yang agak susah, menghindari dibuka sama anak-anak tuh. Keamanan, demi keamanan. Terus ini ambil aja satu pouch. Terus selipkan deh di antara bibir dan gusi di atas. Nih. Habis itu nikmatin. Sampai 30 menit. Bisa sambil ngobrol-ngobrol gini. Nanti akan ada sensasi dinginnya. Cobain. Apa ya? Ini, taruh di antara gusi gitu. Nah. Dan gue juga mau kasih tahu. Untuk yang pertama kali coba velo. Pasti akan ngerasain sensasi baru. Pedes-pedes gitu. Iya, pedes-pedes nih. Iya kan? Sensasi baru ini normal kok. Berarti nikotinnya sedang bekerja. Wah, pantes. Velo ini beneran bersih. Terus praktis. Jadi gue bisa dapat sensasi nikotin kapan aja. Dan di mana aja. Contohnya kayak kita nih. Lagi ngobrol sekarang ini. Tetap enak ngobrol. Gak ada asap dan juga gak asem. Bener. Nah, velo variannya juga ada macam-macam. Ada Polar Mint, Berry Frost, Exotic Love. Nah, yang terbaru nih ada Coconut Blast, Melo Mango. Gue lagi jatuh cinta banget sama Melo Mango dan jagoan gue, Exotic Love. Ini dia nih. Tapi inget ya, produk ini dapat menyebabkan ketergantungan dan diperuntukkan hanya bagi pengguna nikotin atau perokok yang sudah berusia 18 tahun ke atas. Terus ini bukan untuk perempuan hamil atau menyusui. Buat semua yang pengen nyoba dan beli langsung aja cek velo.com atau marketplace kesayangan kalian. Jangan lupa cek dan follow Instagramnya @velo.indonesia buat tahu update terbaru promo dari Velo. Tapi lo masih masa mudanya tuh di Bandung.
Sampai Enggak, sebenarnya gue nggak punya masa muda. Masa muda lu gue. gak ada masa muda, lu Gue lahir tuh langsung dulu tua. kagak. Gue masa bodoh sebenarnya. Enggak, sebenarnya gue SD tuh gue mau pinter. Maksudnya belajar. SD gue di Taruna Bakti. Ranking gue bagus terus. Taruna Bakti itu sekolah yang High class-nya. Bagus. SMP 5 Bandung nomor 1. nomor 1. Pinter. Jadi gue udah mulai agak terbengkalai saat gue udah 3 SMP gue udah syuting. Nah udah tuh SMP kelas 3 SMP tuh udah syuting. SMA udah sekolahnya juga udah kebagi-bagi, udah gak punya masa remaja. Jadi itu mulai gue bangor itu ya saat gue punya uang tinggal di Jakarta, ya nggak ada orang tua, ya udah punya duit dibayar sinetron tuh 500.000 kelas 3 SMP tuh satu episode. Wih, Kan weekly udah gede dong. Iya 500.000 sebulan kan dapat 2 juta. Iya. Untuk anak SMP. 3 SMP dapat 2 juta. Oh, Ya iya. bisa party dong. Oh jadi zaman dari dulu udah seneng party. Iya enggak, kalau gue party. Ya enggak. Iya juga enggak apa-apa. Alam aja Di alam. Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. Artinya kalau gitu kos atau memang pulang Dulu pergi pertama Jakarta? kali ke Jakarta tuh ngekos di Karet Pedurenan. Habis di Karet Pakai mobil yang Pedurenan. 2 pintu itu. Enggak dulu belum. Baru beli belum mobil itu dulu. Terus akhirnya Yang Honda dapat kontak beli Kia Visto. Oh Kia dulu. 40 juta second gue inget banget itu. Gue DP-in 10% waktu zaman dulu masih bisa DP mobil 10%. 4 juta sisanya ngangsur tuh 4 tahun. Masih inget loh. Masih inget habis Visto ganti ya kayak gitu. Jadi dulu ya udah. Zaman Deddy Nur ya. Nah, sebelum Deddy Nur. Sebelum Deddy Nur ada juga. Sebelum Deddy Nur. Habis itu baru masuk ke Deddy Nur. Jadi justru gue gak punya masa remaja karena masa remaja gue tuh udah habis sama kerja. Karena dulu kan ya sekolah nggak ada orang tua juga ngekos. Jadi kalau kita syutingnya dulu kan zamannya weekly bisa kelar syuting jam 3 subuh, jam 4 subuh. Pagi kita juga bangun terlambat. Nyampe sekolah gerbang udah ditutup. Aing balik jadi dulu juga frustasi juga kan. Di sekolah juga ya Jadi di udah. Jakarta aja udah gitu tuh. Ya udahlah kita Kalau akhirnya. syuting M Club aja. Oh enggak. Kemana enggak. Ya dulu mah ada aja lah. Zaman dulu. Ya udah. Tapi emang lu waktu dulu tuh emang pengen jadi artis. Enggak, justru kan emak gue gara-gara ngefans sama Thomas Djorghi sama Mami kan. 9 Nah itu Thomas Djorghi itu cover boy majalah mode pada saat itu kan. Ya. Si mama tuh pengen 85. banget gue. Iya pengen banget gue jadi cover boy. Padahal gue udah bilang mah pengen jadi kiper Persib. Mana mah ya Gue pengen jadi udah daftar. Seleksi kiper Persib udah sampai mau junior tapi Persib junior. Tiba-tiba si mama ternyata ngirimin formulir cover boy nggak bilang gua. Tiba-tiba teman SMP gua nempel di mading. Tok. Model apaan sih pas gue liat tiba-tiba anjir muka gua. Itu dari situ. Aneka. Bu Nuni. Bu Vivit akhirnya dipanggil ke cover boy di sana masuklah finalis. Ada finalis ya udah dianterin casting iklan gak pernah dapat demi Allah gue sampai kesel anjing gue bilang akhirnya sinetron malah dapet yaitu di Multivision bayar 500.000 udah dari sinetron itu udah gue Judul apa masih inget gak? Tunjuk Satu Bintang Tunjuk sama Satu Baimong Bintang. tuh Baimong pertama kali tuh Baimong 750.000 tapi dipotong agensi. Mending lu kopet pulang. Bener. Okan Cornelius bareng sama gue. Okan Cornelius bareng pertama kali. Dulu waktu itu bintang utamanya si Didi Riyadi. Sama Foni Cornelia. Jadi gue casting. Ya kan waktu pas gue casting, kamu bisa main skateboard? Ya bisa lah. Karena gue udah frustasi kan gak dapet. Bisa aja lah pokoknya. Anjing gue bilang nih, mak gue pengen banget gue jadi artis. Ya bisa lah gue bilang bisa. Kamu umur berapa? 3 SMP. Kamu bisa jadi anak kuliah gak? Bisa. Udah bisa. Ini pertama kali gue dapet peran. Jadi anak kuliah sama Didi Riyadi sama Foni. Adegan pertama, oke, naik skateboard ya. Modern. Naik skateboard, ceritanya nanti kamu di depan Didi Riyadi sama Foni Cornelia bergaya. Nabrak tong sampah jatuh. Anjing, iya. Latihan. Iya kan kita latihan. Anjing gue gak bisa main skateboard. Ditanya waktu casting bisa main skateboard gak? Bisa. Udah biar cepet aja. Nanggung. Langsung syuting kan. Langsung syuting. Wah, next action. Wah, jatuh. Bagus. Iya keser bagus dalam hati gue anjing. Dan gue waktu itu kan ngefans sama Didi sama Foni kan kita gemeteran juga kan. Bagus dalam hati gue anjing. Sakitnya beneran. Tapi itu pengalaman lo syuting di Bogor. Dari Jakarta gue naik uang tinggal 80.000. Udah gak ngerti bis. Naik taksinya 120.000. Sampai ke kru minjem. Wah bokap mama sama papa gak percaya aku syuting. Pulang sih ya mana pulang. Pak ini syuting pulang sih ya. Astagfirullah akhirnya udah cuma 2 scene doang di tag sore udah ini aja.
ke om sutradaranya Nayato, om. Oh, nah, ya, tuh. Telepon papa saya, om, ditelepon sama Nayato. Om, ini bener om, anaknya syuting di sini. Jemput gue dari Bandung, sialannya bokap gue gak percaya. Tapi kan lu kan kerja kan dari pagi sampai pagi lagi. Itu lu suka ngiri gak sih sama temen-temen lu? Ya sebenarnya apa ya, kalau ngiri sih enggak, karena gue dulu anak rantau dari Bandung ke Jakarta. Kadang dulu juga gitu, anak daerah kayak gue tuh suka dipandang sebelah mata kan sama anak-anak Jakarta gitu. Jadi gue juga nothing tulus aja gitu. Cuma sekarang mereka-mereka yang menganggap gue sebelah mata udah gak ada apa-apanya. Tapi sebelumnya lu juga kan kemarin sempat motoran juga ke Bali loh. Iya. Pakai tram itu kan? Pak, sempet dulu zamannya motoran itu gue SMA. Jadi waktu tuh SMA itu Ducati gue 8 biji. Tuh. Berarti 4 gua 2 orang. biji. Apanya? Kan 8 biji. Ini. Satu orang bisinya 2. Aduh bukan dong. Gue sampai gak kepikiran di situ. Asik Salah banget kayaknya. dong. Ini asik nih. Udah mantap. Minum. Nah dulu sebelum bokap gue meninggal, wah kita kan kayak baru pertama kali syuting dan lain-lain. Tapi pas bokap gue meninggal, gue pikir wah gimana nih caranya menghidupi adik dan ibu. Tapi justru Allah itu maha luar biasa aja. Jadi pas bokap meninggal, inget tuh pertama kali gue dapet award tuh pas bokap gue meninggal 1-2 minggu. Lu bukan yang diminta pulang untuk foto itu? Ah iya itu dulu. Foto apa? Jadi Foto keluarga. keluarga. Bokap dulu zamannya party. Pulang. Jadi bokap gue minta, pulang foto. Ya ntar deh hari apa? Hari Sabtu kalau nggak hari Minggu. Yaudah deh hari Minggu ya. Oke. Foto ya di Yonas. Aduh, Batik Iya. Yonas. Ada. Iya tahu dong dia. Tahu lah. Jam berapa? Kaluyo. Ya pagi. Oke. Terus pagi-pagi udah ditelepon. Gue dari Jakarta. Udah berangkat belum? Padahal lagi party dong, lagi homesick. Lagi homesick kan. Sampai pagi kan. Iya ntar nih mau jalan. Iya. Jam 9, jam 10. Di mana nih? Iya, ini Pak bentar lagi jalan. Jam 11, adik gue yang udah nelpon. Di mana? Nyokap gue nelpon. Di mana? Itu si papa udah pakai jas, udah rapi. Udah nungguin di Yonas. Iya bentar nih Pak, ini baru mau berangkat dari Bandung. Wah kata papa, sampai sore dong. Belum sampai sore. Telepon lagi jam 3, di mana? Padahal gue masih home saat itu kan. Masih home. Di mana tuh? Iya ntar. Sampai malam bokap gue dia agak ngambek kali. Ya udah deh. Kapan deh hari Kamis atau hari Jumat? Ganti hari. Hari Kamis. Gue lagi syuting Extravaganza BG itu. Waktu itu syuting Extravaganza BG itu Rabu malam. Jam 11 menuju jam 12 malam. Pas mau hari Kamis gue udah abis Extravaganza BG. Mau pergi gue langsung ke Bandung. Kelar syuting Extravaganza BG mau syuting ke Bandung. Jam 11:30 ditelepon. Kenapa nih nangis? Papa meninggal. Wah gue menyesal banget. Cuma mau minta foto doang. Udah akhirnya setelah sebulan bokap gue meninggal. Ya gue sama adik-adik gue sama nyokap gue foto. Terus bokap gue ditempel gitu. Di crop jadi. Di crop. Cuman ya itu dulu aduh emang masa suram tuh. Tapi ya begitulah kehidupan yang namanya kan kehidupan. Jadi titik gue berubah itu bokap meninggal. Nah di situ wah ternyata baru bisa nih kita kerja bener nih bahwa kalau kita kerja bener pasti rezeki mah ada aja. Sama sekolah kemarin. Sekolah ke BNN. Habis itu sengaja gue udah lebih hati-hati, lebih clean, lebih tahu mana teman yang ini menikah gitu. Tapi untuk anak-anak lo nih, 2 anak lo ini apakah akan lo lepas begitu aja menjadi seorang siapapun dia atau akan lo bimbing menjadi mau seorang jadi penyanyi kayak nggak bisa kalau gue tuh pasti dijagain. Cuman gue selalu bilang sama Nagita, kalau Nagita itu memang bagus sih perpaduan gue sama Nagita. Kalau Nagita selalu lebih bilang pengusaha ya kalau Nagita kalau gue Nagita tuh dia lebih buat dia educate tuh penting, benar. Edukasi pendidikan itu penting. benar. Tapi gue bilang ada yang lebih penting dari itu. Apa itu? Kita harus lebih pintar dalam ilmu pendidikan. Sekolah itu penting, tapi ilmu pendidikan untuk kehidupan itu lebih penting. Gitu. Jadi gue bilang, apalagi laki-laki nih. Betul. Jadi gue bilang sama Rafathar, udah biarin aja Rafathar apapun, tapi kita tetap jaga. Karena kita bisa dapetin ilmu pendidikan itu di sekolahan. Tapi yang namanya ilmu kehidupan itu nggak ada di sekolahan, tapi di realita itu yang budi pekerti. Itu. Dan tapi akhlak yang paling benar. Segini-gini gue kan akhlaknya sopan. Bagus. Kalau mau gimana sama cewek juga gak ada yang sakit hati. Semua juga masih bisa berkumpul. Bisa diakurin. Karena akhlaknya aku buka. Satu frame juga masih aman. Masih bisa. Karena aku sopan. Masih bisa. Reuni pun masih pasti. Nostalgia pun masih bisa. Makanya jangan dibilang mantan, tapi alumni. Suatu saat nanti akan berkumpul lagi. Reuni. Gitu. Jadi ya begitulah kehidupan kan namanya kan. Waktu itu kenapa lo memutuskan mau nikah?
Nggak Bukan dengan sengaja. giginya ya. Gak sengaja lagi. Sumpah gua Serius nggak sengaja. gua. Demi Allah gue gak sengaja. Masalahnya kan gini, ketika lu sedang ada di puncak-puncaknya, orang-orang sih ngerinya kan pada saat itu. Dulu dong. Takut ada minum Minum dulu. dulu. Biar nggak selek. Biar kita dapat mungkin teh pucuk harum dari Mayoran. Amin, amin, amin ya Allah. Orang-orang bilang kan pada saat lu lagi wangi-wanginya, kok lu kawin, kok lu nikah? Iya, biasanya kan orang kan nunda-nunda dulu ya. Iya. Iya bener juga tuh. Nggak tahu itu jalan hidup tuh. Jadi gue waktu itu pas gue habis keluar dari BNN gak lama gue nikah sama Gigi kan gak pacaran. Dan Gua lu kan teman lama, teman kecil. tapi kan nggak deket-deket banget. Cuman gue kerja di Framebridge kan. Cuman kalau si Nagita itu ya ibaratnya gue apa ya waktu itu emang karena kenal lama. Waktu gue deket sama Nagita kan gak mau dipacarin. Jadi gue yang deket juga banyak. Deket banyak tapi gak tahu sama dia gitu. Masih Karena- pitching lo. pitching. Tapi cuman dia yang bikin mungkin awalnya karena penasaran karena apa ya, memang udah jodoh kali ya. Jadi jodoh ya udah sama dia. Alhamdulillah. Yang lainnya lapur aja gitu. Lapor, tahu nggak lapor? Lu ngapain sih Tor dari tadi kan sibuk-sibuk banget. Ini velo. Lu belum pernah ngerasain ya? Enak banget ini. Dulu kan lu sering acting, terus sekarang banyak kan nge-host. Lu ada kangennya balik ke acting lagi gak sih? Sebenarnya ada, cuman waktu masalahnya. Karena kan kalau Waktunya Kalau yang nggak kita ada. itu, kalau kita itu PH-nya nggak ada waktu. waktu sama dia. Dia beda, waktunya Bukan. beda dia. Kalau Dia kita beneran. syuting film itu kan kebersamaan Makan waktunya banyak. sama teman-teman pemain, sama teman-teman kru. Kan kita juga nggak mungkin datang reading cuma sejam 2 Iya, jam. iya, iya. Kita syuting, tar gue jam segini udah cabut. Itu Ah tuh gua- banyak yang kayak gitu ah. Ya, tapi kalau gue pas lagi ngerasain syuting film kan nggak enak. Maksudnya gue karena dulu sebelum gue di host kan gue di film dulu. Iya, iya. Kan kita tahu gimana film ininya gitu, Cara type-nya. kerjanya. Ya beda lah, kita nggak bisa samain host yang cuma sejam 2 jam kita bisa cabut Iya. sama syuting film yang memang ya film. Sekian lama waktunya Iya, ya. jadi gue digituin. juga kadang emang nggak mungkin gitu, nggak bisa. Tapi juga. ada keinginan buat syuting film lagi. Mungkin bikin film lagi sendiri. Udah tahu belum? Apaan Fer? Kalian bisa dapetin gift-gift yang keren menjelang tahun 2022. Wah, I know what you need. Nah, bener tuh. Kasih tahu Fer. Nih, platform trading internasional OctaFX lagi bikin acara seru nih. Sekarang acaranya lagi berlangsung sampai tanggal 26 Desember ini. Menarik banget nih. OctaFX ada program 101 giveaway. Semua trader berkesempatan memenangkan hadiah. 50 Samsung Galaxy Buds Pro, 30 Samsung Galaxy Watch Pad. Ada 15 handphone Samsung S21. 5 Samsung Galaxy Book Pro dan 1 set workplace buat kalian profesional trader, yaitu 2 monitor dan juga 1 powerful PC. Wah, langsung makin cuan. Masih kurang. Tambahin lagi Fer. Beri. Selama periode campaign ini ada beberapa promo menarik dari OctaFX. Penurunan split hingga 25% pada semua major pairs. Leverage 1:1000 dan juga ada 100% deposit untuk setiap deposit yang dilakukan. Waduh. Caranya gampang banget. Gimana? Tradingkan 1 lot dan dapatkan 1 tiket. Semakin banyak kamu nge-trade lot, semakin besar kesempatan kamu memenangkan hadiah dari OctaFX. Wih, mantap banget. Langsung aja download OctaFX di Google Play Store. Dan juga sekarang bisa di-download di iOS. Klik link di description box. Biarkan uang kalian tumbuh bersama OctaFX. Jadi gue dulu mikirnya gini, udahlah kalau gue punya duit nanti gue bikin film sendiri gitu akhirnya gitu. Karena kalau ya kekurangan gue mungkin karena sekarang di waktu banyak yang gue urusin. Tapi kan nanti kalau misalnya udah mulai agak ini ya bisa juga gitu. Karena sekarang masalah di waktunya aja nggak ada. Cuman pengen banget. Sutradara ada kan belakang rumah si Gading. Banyak iya sini. Jadi Iya, pemain banyak yang nganggur nih 13 orang. Iya. Tua-tua keladi lah kita bikin filmnya lah. Bikin lah. Tua-tua kedelai. Bisa. Tolonglah, belum ada yang di London ya kan? Prediksi bikin film Anak harusnya. gua sekolah Tuh, di prediksi bikin film harusnya itu sudah dalam udah ada dalam ini sih. angan-angan kita. Iya, cuman Baru tahu diangan-angan juga. belum mulai. Iya, cuman belum ada realisasinya aja. Minum lagi deh. Minum lagi. Teh pucuk harum. Mantap. Oh, nih kita sekarang ada foto-foto nostalgia. Asik. Kita lihat ya, ini foto. Siapa tahu lo inget ini di mana. Dan mungkin ada kenangan. Kayak dulu. acara ceriwis sih. Oh bener. Ini Indra Bakti, ini Indi Baren. Oi. Oh, lu tuna. Ini foto di Bougainville. Itu bagus. Jadi nyokap gue tuh tukang foto-fotoin. Yang fotoin tuh pasti si Mama Ami. Dia selalu bilang senyum kelihatan gigi, senyum kelihatan gigi. Gue nggak pernah bisa. Kenapa? Gigi jadi bini gue.
Jadi gue suruh kelihatan gigi. Iya benar. Gue nggak bisa dari dulu tuh paling nggak bisa senyum kelihatan gigi. Ini di Bougainville. Iya, Bougainville. Blok Blok itu di mana sih? di Antapani, blok di bawah. J14 rumah gue. Masih sekarang rumah. Udah nggak udah. Dijual atau? Dijual loh gitu. Ada lagi? Next. Iya. Ini pertama kali syuting nih Senandung Asap Uber. Ini yang skateboard. SMP. Bukan, setelah itu SMP. bisa masih Reza sama Arifin Putra. Arifin Putra. Arifin Putra dulu, dulu ganteng banget Iya, ya. iya. Oh, sekarang udah enggak? Iya ganteng juga. Senandung masuk puber tuh Sama Elma Teana. Star Vision ya? Enggak, Multivision. Multivision. Jadi murid yang cinta sama gurunya ke bawah. Jadi gue lebih serang tuh hati-hati makanya. Jadi gue suka sama ibu itu bener. Elma Teana nih tanggung jawab nih Teh Elma nih. Aduh. Ada lagi? Ke bawah. Ini nih yang banyak foto yang merenggut. Ini foto mama juga nih foto ini. Oh iya. Ini dia juga nih. Jadi emang gitu deh si mama kami tuh pengen banget. Luar biasa. Ya. Suruh gue kelihatan gigi. Akhirnya kelihatan gigi. Suruh ayo dong senyum dong kayak Thomas Jorgi. Pokoknya idolanya sama Jordi aja. Oh iya. Thomas Jorgi kan gitu kan. Thomas kesenyum. Iya bener. Iya. Di bibirmu mengandung. Umpan. Sama begitu miring. Miring. Thomas Jorgi. Coba disandingkan lah sama foto Thomas Jorgi ya. Next. Apa? Naon ieu? Oh, ini video. Oh, zaman dulu ini di ngekos gua nih. Ini ngontrak. Tak semoga sekarang. San Gunawan pernah ke rumah gua nih. Nah, 2004. Gila ya. Ampun, ini tinggal sendiri tapi uang ribuan semua. Untung gak ada kondom loh. Iya benar. Mana. 2004. Tuh, kredit card. Wah. Udah pakai kredit card lu? Udah dulu yang 2 juta, 4 juta, dulu limitnya segitu. Celana gua robek loh. Makanya di blur. Tahun berapa tuh? Ini ada berapa ya? Coba ya. Cukup deh. Gue ngeliat Ivan Gunawan kayak siapa coba? Siapa? Si Mary asisten gue. 2004 udah sengau ya. 2004. Jadi 2004 ya itu gue baru-baru 2004 udah itu SMA itu gue SMA. Ini SMA. Itu ngontrak, jadi ngontrak di rumah saudara gue sendiri. Jadi gue ngontrak ada satu rumah di Permata Hijau. Jadi abis dari Karet Pedurenan ngekos, pindah lah gue setahun ke sini. Karena lo ngerasa tabungan lo udah cukup untuk kontrak atau? Iya karena bokap gue bilang udahlah daripada di Karet Pedurenan, maksudnya bebek udah dipindahnya nih. Daerahnya juga Iya, yang lebih, udah deh ngontrak di luasa. Tadinya di Karet Pedurenan itu sama SMA 3 kan dekat. Jadi gue gak terlambat. Pas pindah ke sini, wah hancur, terlambat Oh, lu mulu. SMA 3 juga. Setahun, akhirnya suruh naik tapi suruh pindah. Karena Suruh naik, suruh pindah. Iya. Berarti naik katrol Iya, zaman dulu. karena dari 365 hari, dari 12 bulan, Lo sekolahnya? hanya 3 bulan. Sisanya madol. Masih bagus gue disuruh naik pindah. Iya, jadi cuma 90 hari gue sekolah anjir. Dan. Bener gak gue? Tapi lo kuliah? Kuliah, sempat waktu itu masuk di salah satu universitas swasta. Cuman Kelar. udahlah, enggak boro-boro enggak. Sama ini Nggak juga maksud nih. juga. Ke Australia jauh-jauh. Ya udahlah gue enggak usah kuliah lah, sekarang gue belilah Wih kuliah. nih. Enggak bercanda. Ini gila. Enggak bagus juga. Cuman memang waktu itu pilihan hidup. Betul. Buat gue bisa aja kuliah, tapi waktu itu tanggungan gue masih banyak. Jadi gue memilih untuk gue pending dulu kuliahnya. Iya. Sebenarnya kalau untuk sekarang gue masih kuliah lagi masih pengen bisa, aja. iya. Cuman masih banyak juga yang masih gue. Tapi yang mendidik lu seperti tadi yang lu bilang bahwa tanggungan gue banyak, artinya kan lu sebagai laki-laki satu-satunya di keluarga yang bertanggung jawab, itu yang mendidik itu adalah orang tua lu atau lu sendiri terbentuk seperti itu? Akhirnya karena itu dia. Buat gue itu ilmu yang paling berharga itu adalah perjalanan hidup. Berarti lu terbentuk sendiri untuk bisa Gue seperti terbentuk itu? sendiri. Terbentuk sendiri. Jadi mantep ya. Tapi memang gue itu banyak beruntung, banyak ketolong orang karena itu gue percaya kalau kita silaturahmi ini pas itu ya kita nggak pernah tahu 2-3 tahun lagi yang nolong itu yang orang-orang yang silaturahmi. disamperin itu tuh iya, yang paling iya. itu yang paling mahal itu yang paling nggak bisa kita dapat ilmunya di mana aja. Dan ya kayak sekarang ya alhamdulillah gitu, misalnya kayak ya Rans Entertainment dalam kondisi sekarang ini yang nolongin itu orang-orang yang dulu pernah ketemu sama gue 10 tahun 15 tahun yang lalu, malah mereka gitu yang bantu. Jadi emang kita percaya tuh bahwa ya rezeki itu bukan dari uang doang, tapi juga dari silaturahmi. Itu tuh rezeki yang paling mahal sebenarnya.
Betul nggak Pak Ustadz? Betul sekali. Betul nggak Pak Ustadz? Ngobrol soal Teh Meli. Ada apa dengan nama Karto? Oh nggak Karto. tahu. Gue juga nggak ngerti tuh dipanggil Karto sama si Temeli. Kenapa sih? Nggak ngerti gue. Lupa. Hah? Lupa. Wah, Katro kali dari Katro. Karto. Nggak mungkin. Nggak Sama ngerti. si Lupa. Meli yang manggil dia Karto. Kenapa? Lupa aku. Lupa aku. Karena mungkin Temeli itu kan suka Susana. Susana itu ada adegan yang kau bunuh anakku Karto. Jadi dia menganggap aku itu musuhnya Susana. Gitu. Tapi gila loh dia tuh ya, yang tadi bilangin silaturahmi itu bener. Ada acara apa aja, ngundang dia, insya Allah pasti datang. Insya Allah terus itu pasti. Nggak usah acara. Lu aja tiba-tiba ngundang dia. Lu datang dia tiba-tiba nyempetin waktu kan. Iya. Buat Ferry Mariadi Cuana Cuana. waktu itu ya. Gue cuma punya waktu sekian jam ya Kang. Jam sekian sampai jam sekian. Ya udah gue samperin. Gila. Kan gila. Sampai begitu. Nah kita mah ya. Itu namanya Siapa silaturahmi. tahu nanti tahun depan Kita nggak Kang, tahu saya ya. butuh ini kan. Waduh. Amin. Tapi kan karena gue dulu dari bawah banget. Iya, itu Jadi dia. saat kita memang apa ya ibaratnya kan kita kalau kita lagi dalam misalnya lagi baru memulai sesuatu hal dibantu sama orang kan kita senang. Iya. Karena kita pernah dari bawah, Bener. kita tahu gitu cara menyenangkan orang itu kan nggak perlu kita traktir dia, nggak perlu Bener. kita kasih uang, maksudnya kasih tenaga dan waktu kita aja. Bener. Udah senang senang orangnya, orangnya. bener Itu juga. kan Bener. Sebuah perhatian ya. itu kan lebih akan diingat pasti. Kita juga dari dulu juga dari bawah ya Kang ya. Iya, betul. Sekarang Masih di tetap. Masih tiarap aja terus. Gue belum jadi apa-apa udah jadi cover boy. Waduh. Dia masih di situ aja sampai sekarang juga. Senyumnya gue masih inget Ferry. Iya. Sedap piring juga Kita tuh. belum main film dapat Piala Oh Citra. iyalah. Waduh. pasti. Tapi majalah Hai zaman dulu dia ada cover yang pakai baju hitam tuh. Waduh. Masih bersih nih belum berdaki. Udah Satu-satunya tatoan orang yang tutup. nasionalis cuma dia doang. Tidur pakai batik. Mandi Waduh, pakai batik dia bukan doang. dong. Bukan batik ini. Jenaka, tuh, cinta istri, sampai ditulis ya. Iya. Biar Beli nggak surat disalahin. izin beli Road King. Jadi ada cinta istri. Beli motor di botol. Beli di botol. Tebusannya ini. Nggak dikasih. Aku beli dikasih. motor lagi ya, boleh nggak? Nggak boleh. Akhirnya gue buat ini nih set. Istri. Gue pulang ke rumah gue gini-gini aja nih. Cinta istri. Cie. Aku beli motor ya. Iya. Aduh. Cinta istri. Ya, Mika. keberapa? Enggak, ini ada Mika Cinta nih. istri keberapa? Zaman orang belum tahu. Kamu ada yang lain. Nggak ikutan. Ntar ngeboncengnya ke sini juga soalnya. Nggak berani. Cinta istri kamu. Aduh, di sini. Istri Begitu orang. kena lampu beginian ada tulisan kamunya. Aduh. Oke, kalau gitu terima kasih. Terima kasih. Raffi Nostalgia. sudah datang ke sini. Terima kasih. Terima kasih. Ini tengah malam loh sebenarnya. Ini rumah dia. Iya. Saya. Ya kita tengah malam alhamdulillah dikasih waktu sama Raffi Iya. bisa Wah, ngobrol-ngobrol. Maaf ya malam-malam ya Kang ya. Namanya Justru juga. saya yang terima kasih. Terima juga kasih mohon nih. maaf mengganggu Gue istirahatnya. entertainment makasih ya udah undang saya. Kan? Jangan lupa Dia subscribe. bosnya. Subscribe Dia yang punya. Dan konon kabarnya setelah kita bungkus ini dia masih syuting. Oh iya. Nah, udah saya pending karena besoknya jam 6 pagi. Tapi maksudnya ada meetingnya di Zoom. Kita mah harus buat. Kita ini harus mau capek. Kalau belum capek, orang tuh belum sukses. Jadi kalau orang mau sukses tuh harus capek. Waduh. Ilmu kok kita nggak mau ya gitu. Kok kita belum apa-apa Fer, udah Fer, capek. lu mau capek? Ah, gue segini aja cukup. Segini aja udah Udah bahagia. cukup, alhamdulillah dah, segini aja dah. Kita segini aja udah bahagia. Ya wes, thank you Kakak Raffi. Terima kasih Kang Terima kasih. Terima kasih Kang Ferry. Nur, thank you. Ini Nostalgia lagi dong. lah. Ini sedikit Habis. Udah Biar habis. greg.